Ya, bahwa apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi itu adalah keyakinan, nilai tadi yang kemudian secara implisit atau eksplisit yang kemudian atau dimanifestasikan dalam organisasi. Misalnya kalau kita ketahui ya beberapa perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang dasarnya filosofinya adalah Islam gitu. Sekarang ini seperti misalnya Rabani, kemudian perusahaan IO IO yang punyanya apa itu Sabtu Hari yang di Jogja itu membiasakan sebelum kerja dimulai adalah ya. Jadi salah satu penilaian kinerjanya itu adalah dari aktivitas sholat duha, kemudian murojaah bersama. Nah ini adalah nilai-nilai. Artinya diharapkan ketika itu sudah menjiwai dari para karyawan ya atau dari anggota itu akan membuat mereka ini enggan untuk berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma agama. Ya, kemudian nilai-nilai ini kemudian berkembang di organisasi sehingga mengarahkan perilaku anggota organisasi misalnya untuk tidak melakukan suap, untuk tidak melakukan untuk tidak merekayasa atau berperilaku justru malah berbeda ya seperti itu. Nah kemudian ini tadi sudah ya. Nah kemudian budaya ini adalah adanya interaksi ya, jadi interaksi gitu ya, interaksi dari berbagai anggota kelompok gitu ya, itu sangat mempengaruhi orang-orang dalam lingkungan. Jadi misalnya katakan kalau kalian lihat gitu ya, pramugari atau misalnya katakan penyiar gitu ya, penyiar TV gitu ya, penyiar TV. Itu pasti kok suaranya mirip-mirip ya, karena memang dari awal mereka sudah punya standar suara seperti apa yang harus diterima. Ya Anda bisa lihat kan di stasiun televisi Metro TV gitu ya, kemudian Ante TV One gitu. Itu pertama suaranya sama, terus yang kedua adalah kalau di pramugari itu adalah standar mukanya sama gitu ya. Artinya kenapa? Karena itu adalah bagian dari budaya gitu ya. Seperti itu. Nah, budaya ini tidak identik hanya dengan seragam saja. Kalau seragam grooming itu memang itu adalah bagian, tapi itu bukan budaya tidak hanya dicerminkan melalui pakaian, namun lebih kepada perilaku. Jadi misalnya kalau ketika Anda misalnya ke restoran-restoran fast food ya dari luar negeri, itu pasti ada sapaan gitu ya. Atau misalnya kalau Anda masuk ke 7-Eleven gitu ya. Kalau ke 7-Eleven atau ke seperti 7-Eleven yang dari Taiwan tuh namanya apa saya jadi lupa. Itu khas sapaannya. Ya, berbeda dengan misalnya Indomaret gitu ya. Kalau di Indomaret tuh kadang nyapa, kadang enggak gitu ya. Atau Alfamart kadang nyapa, kadang enggak. Tapi kalau di mereka secara internasional, mereka sudah punya aturan baku, itu adalah budaya ya, seperti itu. Nah, kemudian budaya ini pastinya harus diciptakan ya. Selain diciptakan, kemudian diperkenalkan, kemudian dipertahankan dan diperkuat. Tentunya diperkenalkannya ini melalui sosialisasi, sehingga di sosialisasi itu biasanya perusahaan itu akan membuat panduan, buku pedoman perilaku karyawan, buku panduan kalau kita bilang biasanya buku biru gitu ya, atau misalnya semacam beberapa aturan yang
berada di dalam perusahaan. Ya, biasanya dicerminkan dalam kode etik, ya, kode etik organisasi, kode etik perilaku, ya, seperti itu, ya. Ini kalau di ekonomi atau di hukum akan dibahas sampai ke sana, ya. Tapi kalau di komunikasi sebatas pada bagaimana budaya perusahaan ini kemudian dapat diperkenalkan kepada anggota organisasi atau anggota kelompok melalui komunikasi, ya. Jadi ada komunikasi, ya, ada pimpinan sebagai komunikator gitu, ya, mengkomunikasikan apa saja sih aturan, panduan di mana mereka ketika bergabung dalam organisasi itu mereka harus tahu. Jadi ini diinfokan itu sejak pertama kali mereka bergabung, bukan ketika masuk, ya. Bukan ketika sudah masuk baru diberitahukan, tapi sejak sebelum masuk mereka, jadi ketika misalnya proses wawancara di perusahaan itu sudah diberitahukan, ya. Seperti itu. Jadi budaya organisasi ini tentunya mengacu pada sistem makna yang dianut oleh anggota, ya. Yang tentunya ini bukan kemudian anggota satu punya makna apa, anggota dua punya enggak. Tapi ketika proses di interview itu mereka sudah dalam artian perusahaan ini sudah paham bahwa ketika proses wawancara ini karyawan yang akan masuk disaringnya berdasarkan nilai-nilai yang bagaimana, seperti itu. Ya, oke. Untuk itu, ya, kalau Anda mengetahui itu ada beberapa organisasi gitu, ya, atau perusahaan, misalnya katakan ada perusahaan keuangan gitu, ya, perusahaan keuangan syariah yang kemudian di sana dia tidak akan memberikan semacam kayak hadiah gitu, ya, hadiah berdasarkan undian gitu. Nah, ini adalah budaya karena dia tidak mau, karena itu masuk di dalam kategori golongan riba misalnya, seperti itu. Ini adalah bagian dari budaya. Nah, kemudian peran penting budaya perusahaan salah satunya adalah membantu member atau karyawan itu punya jati diri. Jadi kalau misalnya gini, beberapa perusahaan itu membuat karyawan itu menjadi bangga. Misalnya perusahaan-perusahaan biasanya adalah perusahaan-perusahaan BUMN, ya, BUMN yang terpercaya. Meskipun tidak BUMN, tapi mereka juga kemudian menjadi punya rasa percaya diri. Misalnya katakan perusahaan-perusahaan startup, ya, startup. Contoh misalnya katakan perusahaan startup waktu itu adalah Kakatu gitu, ya. Untuk anak-anak muda bergabung di Kakatu itu adalah sesuatu hal yang membanggakan gitu, ya, karena waktu itu di awal-awal berdiri dia adalah satu-satunya perusahaan startup yang dibentuk oleh anak muda gitu, ya, yang kemudian concern terhadap penggunaan gadget seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan ikatan pribadi. Artinya ada hubungan tidak sekedar kerja gitu, ya. Ada hubungan tidak sekedar Anda menjadi anggota, tetapi ada hubungan yang lebih dari itu, diwarnai oleh rasa kekeluargaan. Kemudian setelah itu ada juga norma perilaku. Jadi menjadi dasar pedoman norma perilaku, misalnya seperti tadi bahwa ketika tahu bahwa Anda biasanya adalah Anda bergerak di bidang keuangan, tapi kemudian ini bergerak di bidang keuangan syariah dan kemudian tidak mengadakan undian, Anda menjadi itu menjadi landasan bahwa saya sekarang di dalam perusahaan ini itu tidak berlaku. Nah, itu adalah pedoman, ya, menjadikan pedoman untuk berperilaku sehingga Anda kemudian tidak dianggap salah oleh perusahaan, ya. Kemudian budaya organisasi itu juga diartikan sebagai tadi sudah dijelaskan dari awal, ada nilai, norma, kemudian kepercayaan, aturan, seperti itu. Nah, kemudian budaya organisasi gitu, ya, juga merupakan persepsi. Artinya gini, persepsi yang sama dari para anggota organisasi, ya, sehingga budaya organisasi ini sering disebut dengan sistem. Jadi artinya misalnya begini, di perusahaan-perusahaan kreatif itu diperbolehkan Anda datang ke kantor
tidak menggunakan sepatu, misalnya menggunakan sandal, kemudian menggunakan celana 3/4, itu tidak ada masalah ya. Nah, berbeda dengan misalnya Anda bekerja di BUMN, apalagi misalnya di bank gitu ya, nggak mungkin ya Anda melayani konsumen gitu ya dengan sandal dan celana 3/4. Nah, ini adalah budaya ya, seperti itu. Atau misalnya Anda melihat katakan pramugari AirAsia gitu ya, bajunya seperti apa gitu. Lalu kemudian bandingkan dengan pramugari misalnya pesawat Tiger ya, Tiger ya dari Singapura ya. Saya kadangkala nggak paham ya dengan apa namanya, dengan apa penerbangan di Indonesia gitu ya. Bajunya itu kalau menurut saya lebih terbuka daripada yang perusahaan penerbangan dari luar negeri gitu ya. Coba Anda bisa lihat tuh penerbangan yang dari katakan Tiger gitu ya. Kemudian apa namanya? Saya jadi lupa. China Airlines gitu ya. Kemudian Jetstar itu baju pramugarinya menggunakan bajunya itu jauh lebih sopan daripada penerbangan yang ada di Indonesia. Contoh misalnya AirAsia, Lion Air dan lain sebagainya ya. Nah ini yang kadangkala menjadi sebuah tanda tanya gitu loh. Di mana nih norma-norma kearifan lokal, norma-norma budaya Indonesia, di mana tidak tercermin di dalam budaya perusahaan seperti itu ya. Makanya seringkali dikatakan bahwa negara Indonesia ini lebih bebas ya daripada negara liberal sekalipun gitu ya. Ini negara liberal itu sudah sangat bebas, tapi di Indonesia lebih bebas seperti itu ya. Oke. Ada beberapa jenis budaya organisasi. Contohnya ada budaya konstruktif, budaya pasif defensif, dan budaya agresif defensif. Ya, budaya konstruktif di sini dimaksudkan adalah budaya di mana karyawan itu didorong untuk berinteraksi ya, berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyek dengan cara membantu. Jadi konstruktif itu saling membantu sehingga kebutuhannya bersama untuk tumbuh dan berkembang. Ya, tipe budaya ini adalah mendukung segala hal di mana untuk mencapai tujuan untuk aktualisasi diri dan penghargaan dari masing-masing anggota. Jadi kalau misalnya ada seseorang gitu ya, maksudnya ketika di awal itu sudah disebutkan bagaimana jenjang karir gitu ya. Oke, misalnya gini, kalian itu bisa mencapai jenjang karir puncak jadi seorang direktur dengan syarat bla 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 misalnya ya. Ada perusahaan-perusahaan yang itu sudah disebutkan seperti itu. Ini biasanya memiliki budaya konstruktif gitu ya. Tapi ada juga yang dia tidak memberitahukan jenjang karir. Jadi kalau saran saya adalah ketika Anda bergabung di organisasi, kelompok atau perusahaan, lebih baik adalah Anda menanyakan jenjang karirnya seperti apa di perusahaan ini ya. Dari situ nanti Anda bisa salah satu hal untuk melihat bagaimana sih bagaimana sih budaya dari budaya di perusahaan tersebut gitu ya. Itu. Karena budaya ini sebetulnya membuat kita itu nyaman atau tidak bergabung di perusahaan. Kalau kita tidak mengetahui budaya yang berkembang di perusahaan itu, tentunya juga membuat Anda menjadi tidak nyaman ya bergabung di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Misalnya Anda ingin aktualisasi diri, Anda ingin dihargai, namun itu tidak dianggap oleh perusahaan. Itu menjadikan bagi Anda, aduh saya ini sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak ada penghargaan sama sekali. Walaupun sebetulnya kalau secara spiritual ini juga tidak boleh dilakukan. Artinya bahwa Anda bekerja, Anda berkarya itu semua adalah didasarkan atas niatnya adalah lillahi ta'ala ya, ibadah gitu, bagian dari ibadah seperti itu.
Oke, kemudian ada yang namanya budaya pasif defensif. Budaya pasif defensif itu adalah budaya yang bercirikan bahwa karyawan ini berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam. Jadi misalnya ketika Anda berinteraksi itu tidak dengan menakut-nakuti. Misalnya SDM itu tidak menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa kalian nanti kalau tidak memiliki karya, nanti Anda tidak bisa naik jabatan. Atau misalnya tiba-tiba Anda sedang dipromosikan gitu ya, Anda sedang dipromosikan naik jabatan, tapi tiba-tiba ada karyawan baru yang dimana itu adalah ternyata pesaing Anda untuk naik jabatan. Dan ini sangat sangat sering terjadi di perusahaan Cina ya, karena suami saya pernah ngalamin hal ini gitu ya, pernah ngalamin hal ini artinya pernah ngalamin misalnya bahkan sudah dipromosikan gitu ya, baru promosi jabatan baru sekitar 1 bulan, tiba-tiba ada karyawan baru yang mengatakan bahwa ini enggak, ini yang akan menduduki jabatan yang sama dengan suami saya, dan tidak ada evaluasi kinerja loh, kenapa tiba-tiba diganti gitu ya. Nah ini biasanya ini tidak terjadi di perusahaan dengan budaya pasif defensif ya, seperti itu. Nah, kemudian budaya ini adalah mendorong adanya ketergantungan, adanya persetujuan. Artinya bahwa ketika ada karyawan dipromosikan, itu perusahaan juga bertanya kepada staf lain, misalnya melalui angket tertutup, misalnya, oke, kalau si A dipromosikan jabatan sebagai manajer, sepakat atau tidak, bagaimana kinerja mereka gitu misalnya, bagaimana kinerja dia. Jadi itu angket itu disebar, dan itu sangat biasanya terjadi juga di perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Multinasional menggunakan menggunakan item ini untuk melakukan promosi jabatan. Oke. Selanjutnya adanya budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif ini mendorong karyawan untuk mengerjakan tugas dengan kerja keras ya, semata-mata untuk melindungi keamanan dan status. Artinya perusahaan ini mengatakan begini, kalian kalau mau aman, kalian kalau tidak mau di PHK, kalian kalau mau diperpanjang kontraknya, maka pertama datang ke kantor itu harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Yang kedua, misalnya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang diminta oleh perusahaan itu. Yang ketiga, misalnya memenuhi target perusahaan dalam hal omset, memenuhi target perusahaan dalam hal tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini masuk di dalam kategori budaya agresif defensif ya. Kemudian di sini biasanya memang ada budaya ini bercirikan adanya kompetitif, perfeksionis. Jadi masing-masing staff itu saling didorong untuk berkompetisi ya. Ini adalah budaya agresif defensif ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, saya lanjutkan. Ada beberapa indikator ya, indikator budaya perusahaan ya. Indikatornya pertama adanya inovasi dan pengambilan risiko. Artinya di dalam pembentukan budaya perusahaan ini pasti ada sesuatu hal yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, dilakukan oleh perusahaan baik berupa inovasi gitu ya, baik berupa inovasi maupun hal-hal lain yang kemudian pasti ada mengambil resiko. Salah satunya adalah memungkinkan karyawan kemudian menjadi keluar karena contoh biasanya kalau diterapkan budaya organisasi ini biasanya makin ketat ya, makin ketat dalam berperilaku seperti itu. Misalnya katakan walaupun misalnya di perusahaan kreatif gitu ya, dalam hal berbusana itu grooming itu nggak ada itu tidak ada masalah gitu ya, tetapi dia sangat menekankan pentingnya mengenai target, pentingnya pencapaian kegiatan gitu ya, pencapaian perusahaan itu dari adanya terpenuhinya target seperti itu. Kemudian ada juga mengenai perhatian ya, jadi indikatornya adalah perhatian. Sejauh mana dengan adanya budaya perusahaan itu, kemudian karyawan itu diperhatikan gitu ya. Karyawan itu di ada ada sesuatu hal yang akan diperoleh oleh karyawan jika mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu salah satu indikator budaya organisasi. Karena apa? Karena yang terakhir adalah adanya orientasi hasil. Jadi mereka ini lebih memusatkan perhatian bukan pada proses gitu ya, bukan pada proses, maksudnya bukan pada proses saja, tetapi lebih kepada target ya, itu di perusahaan. Tapi kalau di kelompok pasti beda ya. Kalau di kelompok itu targetnya adalah bagaimana misalnya kelompok itu dikenal, kelompok itu diketahui, kelompok itu sudah membawa manfaat buat banyak masyarakat seperti itu. Itu adalah salah satu ciri budaya organisasi seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah orientasi orang. Sejauh mana budaya itu menimbulkan dampak ya, dampak pada orang-orang di sekelilingnya. Misalnya yang tadinya orang tuh datangnya asal-asalan deh, nggak tepat waktu gitu ya. Telat, kemudian target tidak tercapai. Akhirnya dengan adanya budaya organisasi itu ada orientasi tercapai ya target-target itu. Jadi ada orientasi orang atau ada orientasi tim. Artinya untuk mencapai target perusahaan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus dengan tim. Kemudian agresif. Jadi di mana tim itu mencapai target itu tidak dengan santai, tapi memang ada timeline yang ditetapkan oleh perusahaan seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu ada kemantapan. Kemantapan di sini adalah sejauh mana kegiatan organisasi ini untuk mempertahankan status quo. Artinya dia tidak melihat pertumbuhan, tapi ini yang ketujuh ini menjadi sebuah resiko dari sebuah organisasi jika kemudian budaya perusahaan tidak mendukung adanya pertumbuhan. Karena sebetulnya budaya perusahaan yang benar adalah selain membatasi gerak karyawan supaya lebih terarah, namun juga membuat perusahaan ini lebih jelas arahnya dalam bertumbuh dan berkembang. Ya, kemudian selanjutnya ada karakteristik penting ya dari budaya organisasi. Ya, karakteristik penting dari budaya organisasi salah satunya adalah adanya aturan perilaku, yakni adanya bahasa, terminologi, bahkan ritual ya yang digunakan oleh anggota. Tadi misalnya di perusahaan
yang basisnya spiritual keagamaan gitu ya, Rabani, kemudian bank-bank syariah ya, misalnya BNI, Bank Mandiri Syariah, kemudian perusahaan-perusahaan percetakan Muslim gitu, percetakan buku, itu ada ritual. Jadi misalnya sholat zuha, kebiasaan sholat, kemudian adanya taklim terlebih dahulu sebelum bekerja, atau dengan adanya murojaah sebelum bekerja. Jadi ada ritual yang dilakukan. Bahkan ada norma ya, ada norma misalnya ketika Anda bergabung di Rabani, misalnya tadinya belum terbiasa berjilbab gitu ya, jadi berjilbabnya masih belum selalu pakai ya, buka tutup. Nah, dengan bergabung dia akhirnya memakai, karena standar ketika bergabung di situ dia harus pakai terus misalnya ya, atau bahkan kadang-kala misalnya ada juga misalnya karena Anda ingin kerja di satu perusahaan, kemudian yang tadinya pakai baju panjang kemudian menjadi baju pendek. Nah, ini yang sebetulnya juga tidak diharapkan ya kalau Anda ini sebagai muslim gitu ya. Jadi sebaiknya adalah bekerja yang kemudian tidak meminta Anda untuk mengubah pakaian kalau yang perempuan ya, seperti itu. Saya dulu memakai kerudung itu dari tahun 94 lulus mahasiswa. Jadi sebelum lulus mahasiswa saya memakai kerudung itu dari tahun 91 ya. 94 itu saya masuk kuliah. Nah, ketika saya mahasiswa dan saya bekerja, dan saat itu 94 belum banyak ya orang yang pakai jilbab gitu ya. Itu beberapa perusahaan yang top itu saya tidak bersedia ya, termasuk waktu bergabung di Hotel Geraha Santika Semarang gitu ya, sebagai PR. Saya waktu itu berpikir, loh saya bukan di bagian resepsionis di depan itu, saya sebagai asisten waktu itu ya, masih asisten PR gitu, saya berada di kantor. Kenapa saya harus lepas jilbab gitu ya, dengan alasan katanya harus pakai baju rok mini gitu dan lain sebagainya. Terus kemudian bertanya lagi, loh apa hubungannya rok mini dengan bekerja gitu ya? Kan yang bekerja itu kan yang diutamakan adalah bukan persoalan penampilan ya, seperti itu, tetapi bagaimana menghandle customer dengan baik. Dan alhamdulillah saya diminta untuk membuktikan paling nggak 1 bulan, kemudian setelah itu diperbolehkan untuk lanjut. Nah, ini hal-hal seperti ini artinya bahwa Anda yakin bahwa selama kita tidak menentang ajaran Allah, aturan Allah, insya Allah selalu akan ada jalan keluar, selalu ada rezeki di sana ya. Jadi kalau Anda bekerja kemudian diminta melanggar aturan Allah, ya sebaiknya Anda lebih baik keluar, masih ada tempat lain ya, seperti itu. Kemudian ya walaupun kalau sekarang sih sudah bebas ya, kayak misalnya katakan sekarang di televisi itu penyiarnya juga, reporternya itu sudah boleh pakai kerudung ya. Di awal-awal dulu nggak boleh. Yang pertama kali boleh itu adalah Antv, kemudian TV One itu ya, Antv, TV One, kemudian diikuti RCTI, baru kemudian TV-TV lain seperti Indosiar, SCTV, kemudian Metro TV dan lain sebagainya. Oke, kemudian karakteristik penting lain dari budaya organisasi adalah adanya nilai dominan ya. Nilai dominan yaitu nilai utama yang diharapkan dari organisasi untuk dikerjakan oleh para anggota gitu ya. Oleh para anggota. Artinya nilai dominan ini apa? Ya, misalnya kita katakan dengan nilai dominannya adalah bahwa seorang muslim itu harus seorang muslim itu adalah disiplin, sehingga kemudian ketika dikatakan seperti itu, karyawan itu merasa sungkan kalau misalnya dia terlambat, sehingga tentunya rendah ya tingkat absensi, seperti itu. Ada pertanyaan nih?
Ya, selanjutnya adalah mengenai filosofi ya. Filosofi yang terkait tentang terkait kebijakan ya yang tentunya dipercaya oleh para anggota ya, anggota organisasi, anggota kelompok, anggota perusahaan seperti itu. Ya, oke. Kemudian selain itu juga adanya peraturan-peraturan yang tegas ya. Dengan adanya budaya, ini memang kemudian memunculkan aturan-aturan, memunculkan adanya kode etik gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bergabung di sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan, sebaiknya adalah menanyakan adakah aturan perilaku atau kita lebih seringnya adalah kode etik. Kalau mereka si perusahaan ini tidak punya, artinya perusahaan itu belum kuat gitu ya, atau belum memperhatikan bagaimana perusahaan ini harus berkembang ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti mendirikan sebuah perusahaan, mendirikan sebuah kelompok dan kelompok Anda atau perusahaan Anda ini ingin berkembang, sebaiknya dari awal adalah ada yang namanya kode etik seperti itu. Kemudian ada iklim organisasi. Iklim organisasi ini adalah keseluruhan perasaan yang meliputi hal fisik, yaitu bagaimana anggota ini kemudian berinteraksi dan mengendalikan diri. Kaitannya misalnya hubungannya dengan pelanggan. Jadi misalnya ketika ada pelanggan yang mengomel, pelanggan yang mengeluh, pelanggan yang komplain gitu ya, Anda tidak malah kemudian ikut mengomel, ikut memaki-maki mereka ya, karena adanya iklim organisasi atau budaya perusahaan yang mengatur mengenai hal itu gitu ya. Kemudian ini adalah gambar atau lapisan budaya organisasi. Mulai dari paling dasar adalah asumsi ya. Biasanya ketika kita bergabung ke perusahaan itu kita muncul asumsi terlebih dahulu. Ya, kemudian asumsi ini adalah mendasari nilai. Kemudian dari nilai ini kemudian mulai muncul norma. Nah, norma ini yang akan mengarahkan perilaku gitu ya. Kemudian perilaku ini kemudian diwujudkan dalam bentuk artefak atau barang-barang yang kemudian bisa dilihat oleh perusahaan seperti itu. Ya, ada tingkatan budaya. Yang pertama adalah artefak. Ya, artefak ini biasanya adalah bisa dilihat berdasarkan sesuatu kasat mata ya. Ada lingkungan fisik, teknologi, cara berpakaian gitu ya. Itu sesuatu yang bisa dilihat. Jadi misalnya gedung gitu ya, misalnya katakan perusahaan-perusahaan atau mereka-mereka yang inginnya adalah tidak menganggap sebagai, walaupun dia perusahaan besar, tapi kenyamanan anggota perusahaan itu adalah hal utama. Sehingga yang dipilih adalah bukan gedung bertingkat, tapi misalnya rumah dalam bentuk kantor, tapi bentuknya rumah di dalam gang gitu ya. Kemudian atau misalnya di pedesaan, ya itu karena mereka merasa bahwa kenyamanan seseorang gitu ya, kenyamanan anggota organisasi dengan mereka misalnya masih melihat sesuatu yang hal yang alami gitu ya. Kemudian dengan rumah homey itu serasa mereka itu tetap berada di rumah seperti itu. Izin sebentar ke belakang ya.
Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ada tingkatan tadi ya, tingkatan budaya tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah artefak, kemudian ada nilai. Nilai ini memang sulit diamati, ya, sulit diamati. Namun kita bisa melakukan wawancara kepada anggota, di mana untuk mengetahui apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka persepsikan, gitu ya, ketika mereka bekerja di sana. Misalnya katakan ada beberapa perusahaan yang masih melakukan makan siang bersama. Jadi menyediakan makan siang, tidak hanya kemudian meminta anggota itu kemudian makan gitu ya, artinya cuma menyediakan makan kemudian selesai, enggak, tetapi kemudian ada kebiasaan dengan makan bersama-sama gitu ya, duduk bersama di satu ruangan rapat yang besar seperti itu masih ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya. Kemudian ada juga asumsi dasar. Jadi asumsi dasar ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh anggota bahwa perusahaan yang startup ini bisa berkembang gitu ya. Dulu misalnya katakan Google gitu ya. Google itu kan awalnya adalah perusahaan startup yang sekarang berkembang menjadi perusahaan dunia gitu. Ya, itu awalnya mereka merasa bahwa dengan budaya-budaya mereka yang nyantai gitu ya, artinya staff itu bisa bekerja secara santai gitu kan. Tapi kemudian mereka ini kerjanya nyantai, tapi kemudian target perusahaan bisa tercapai gitu ya. Mungkin Anda sudah bisa lihat gitu kantor Google bagaimana di setting gitu. Itu memang dari awal mereka berdiri adalah seperti itu ya. Mereka berdiri di tahun 2000-an gitu. Ketika di tahun 2000-an mereka memang sudah di setting seperti itu. Dengan alasan waktu itu adalah supaya mereka ini kan orang IT ya, bekerjanya kalau misalnya sesuai target, tidak dengan dibuat di setting budaya yang kemudian mereka tetap enjoy, itu bisa mohon maaf, dalam artian bisa gila. Dan beberapa teman saya orang IT yang punya target-target yang lumayan ketat, itu menjadi orang dengan schizophrenia ya. ODS gitu ya, seperti itu. Jadi Google menyadari sehingga mereka dari awal ketika mereka masih mengklaim sebagai startup, mereka sudah melakukan membuat atau men-setting perusahaan itu ya dengan budaya yang seperti itu ya, sehingga sekarang dia akhirnya berkembang pesat ya, bertumbuh dan berkembang dengan pesat ya, bahkan sampai sekarang beberapa hal dikuasai oleh Google gitu ya. Oke. Kemudian ada kegunaan budaya organisasi, tentunya menjadi pembeda dengan organisasi lainnya, misalnya sama-sama fast food gitu ya, KFC, kemudian Texas, kemudian CFC dan lain sebagainya. Namun Anda bisa melihat bagaimana perbedaan di antara keduanya misalnya. Kemudian ada identitas gitu ya, identitas di kedua organisasi tersebut yang kemudian dicirikan di karyawannya. Kemudian tentunya ada komitmen ya, komitmen anggota gitu ya. Komitmen anggota ini tentunya dia akan mengutamakan kepentingan bersama ya, seperti itu. Kemudian tentunya ada perekat sosial. Artinya ini menjadikan beberapa anggota itu menjadi akrab, tapi dengan memiliki standar, mengikuti standar perusahaan. Bahkan budaya organisasi ini dianggap sebagai mekanisme kontrol ketika si karyawan ini bergerak, ketika karyawan ini berperilaku, misalnya melakukan kerjasama, kemudian menemui pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, elemen budaya organisasi ada dua. Yang pertama adalah bersifat ideal. Ya, bersifat ideal ini biasanya kemudian menjadi ideologi. Kalau seperti ini biasanya adalah di organisasi politik ya, gitu ya. Sehingga ini nggak mudah berubah ya. Kecuali atau organisasi keagamaan
Ya, kalau organisasi politik kalau menurut saya malah mudah berubah. Karena apa? Karena tergantung dari kepentingan mereka ya. Ketika kemudian tadinya mereka tidak mendukung pemerintah, kemudian mereka tidak mendapatkan posisi, akhirnya mereka pasti akan berubah. Tapi kalau organisasi keagamaan mau mendukung pemerintah, mau mereka misalnya mau mendapatkan fasilitas atau tidak, mereka tidak peduli. Seperti itu ya. Kemudian elemen behavioral atau elemen perilaku, di mana elemen ini adalah kasat mata yang merupakan perilaku sehari-hari anggota organisasi. Mohon maaf, misalnya ada beberapa geng ya, misalnya geng motor itu kan kita bisa ketahui ya, geng-geng motor itu misalnya bagaimana kemudian malakin orang, kemudian mohon maaf melakukan kekerasan bahkan sampai tindakan pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah elemen perilaku yang bisa kita lihat ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan elemen perilaku di dalam budaya organisasi ya, yang nantinya Anda misalnya suatu saat Anda dirikan, itu adalah elemen behavioral yang secara kasat mata itu bisa dilihat dengan baik. Misalnya organisasi ini setiap kali katakan bulan Ramadan itu ada misalnya bagi-bagi sedekah, atau misalnya walaupun bukan bulan Ramadan tapi misalnya setiap hari Jumat melakukan sedekah nasi, seperti itu adalah elemen budaya organisasi yang bisa dilihat secara perilaku. Ya, kemudian ini adalah tahapan membangun budaya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, materinya sangat cepat bisa diberikan ya, sehingga ini 1 jam aja bisa selesai kalau nggak ada pertanyaan. Pertanyaan yang menarik itu dari kemarin. Kemarin apa namanya? Saya sedang bertanya. Ini ada yang bertanya nggak mengenai budaya organisasi? Ya, oke. Kita balik dulu ya. Pertanyaan yang bagus. Tadi tingkatan ya, oke. Karena di sini adalah Anda sedang belajar gitu ya, jadi sebaiknya adalah disebutkan secara artefak budaya organisasi yang sedang Anda akan nanti Anda bentuk itu mau seperti apa ya. Kemudian nilai-nilainya nanti itu bagaimana, kemudian asumsi ya. Jadi asumsi atau keyakinan dari anggota itu nanti apa yang ingin Anda peroleh gitu ya. Asumsi yang ingin Anda tanamkan di dalam anggota ya, seperti itu. Kemudian mana tadi? Ya. Ini sebetulnya bukan 3 ya, tapi ini sebetulnya bagian dari ini. Jadi ada asumsi, kemudian ada nilai, kemudian ada norma. Norma ini adalah hal-hal yang berlaku umum di masyarakat ya. Kemudian ini ada perilaku ya, perilakunya seperti apa gitu ya, yang nantinya Anda ingin misalnya bahwa perilakunya adalah karena ini nilai-nilai Islam yang kami kuatkan, yang dikuatkan dalam organisasi ini atau di dalam perusahaan ini, sehingga ada kebiasaan sholat jamaah. Kemudian ada kebiasaan misalnya setelah setiap kali sholat ada membaca Al-Quran gitu ya. Contoh misalnya ya, di perusahaan Taiwan itu
setelah makan siang itu karyawan wajib tidur siang, ya. Tidak harus tidur siang lama gitu ya, tapi wajib tidur siang selama 1 jam. Jadi dia tuh kalau istirahat ya di Taiwan itu waktunya dari jam 12 sampai dengan jam 2, ya. Kadang jam 2 atau setengah 2 gitu ya, ada yang sampai jam 2, ada yang jam 2. Jadi setengah jam atau 1 jam makan siang, setengah jam tidur siang. Jadi dia memang diminta untuk melakukan seperti itu, ya. Kenapa? Tapi kenapa waktu mereka itu bekerja itu sangat efektif? Ya itu tadi, karena mereka kalau bekerja itu tidak sambil ngomong ya. Kalau di kita itu kalau bekerja itu kan kebanyakannya kan sambil gosip gitu ya. Misalnya kecuali di beberapa perusahaan tertentu, pabrik gitu ya. Enggak gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa kantor-kantor, bahkan di kantor-kantor pemerintahan, Anda bisa lihat itu mereka masih bisa tuh buka nyantai gitu ya, misalnya googling apa, lihat apa. Kalau di sana itu sama sekali tidak bisa. Jadi mereka itu akan disaring, bahkan misalnya mereka kalau melakukan komunikasi itu dengan messenger di FB gitu ya, mereka tidak mengenal. Kalau di di Taiwan, kemudian di Jepang, mereka tidak mengenal aplikasi WA ya. Jadi mereka memakainya adalah aplikasinya lain, messenger, tapi mereka itu tidak mengganggu produktivitas bekerja mereka gitu ya, karena mereka dibatasi. Jadi dibatasi dalam sejam ketika mereka menggunakan laptop gitu ya. Bahkan di perusahaan mereka juga tidak bisa dengan mudah menggunakan alat komunikasi handphone gitu kalau bukan untuk bekerja. Nah, ini Anda jelaskan mengenai dari lapisan budaya. Ya, terima kasih Izazul. Nanti mungkin supaya lebih jelas karena ada faktor ini, saya akan jelaskan di penjelasan tugas ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang menarik. Ya, kemudian ternyata ini adalah bagian yang terakhir, yaitu tahapan membangun budaya. Tahapan membangun budaya adalah yang pertama adalah si pendiri itu punya ide, punya gagasan. Ya, budaya apa sih yang mau dibentuk? Ya, kemudian setelah itu pendiri ini akhirnya membawa orang-orang kunci. Orang-orang kunci ini biasanya mereka pasti kerjasama dengan pihak ketiga, entah itu dengan investor, entah itu dengan penasehat, gitu, punya penasehat, gitu, supervisor. Nah, kemudian membentuk nilai-nilai yang kemudian nanti akan membentuk budaya. Nah, nilai-nilai ini mereka mengumpulkan itu pasti karena adanya kesamaan visi. Jadi pendiri ini tidak mungkin mengajak tadi misalnya supervisor, pemuka agama, atau misalnya katakan direktur, investor dan lain sebagainya. Gitu. Mohon maaf, belum sampai istilah direktur ya. Misalnya investor gitu ya. Kemudian katakan supervisor gitu ya. Supervisor ini artinya supervisor bukan dalam artian pekerjaan ya, tetapi pengawas ya. Pengawas di sini adalah misalnya orang yang mengetahui, misalnya katakan Anda mendirikan koperasi syariah, jadi Anda membawa seseorang yang punya keahlian mengenai koperasi syariah. Nah, ini visinya sama, kemudian akan membentuk budaya. Ini adalah tahapan. Kemudian yang ketiga adalah adanya kelompok inti. Ya, kelompok inti ini adalah setelah budaya itu dibentuk, kemudian bagaimana sih cara mengumpulkan dana? Ya, kalau misalnya Anda tidak punya investor gitu ya. Kemudian bagaimana sih kemudian menentukan tempat usaha, lokasi gitu ya. Kemudian jenis usaha ini mau seperti apa? Apakah usaha profit atau non profit gitu ya. Non profit pun mau seperti apa? Non profit yang pendidikan, kelembagaan atau bagaimana. Kemudian setelah itu adalah tahapan yang terakhir adalah kita membawa orang lain. Jadi membawa orang lain ke dalam organisasi untuk berkarya bersama. Jadi misalnya investor ditawari untuk masuk di dalam kepengurusan, untuk masuk di dalam struktur seperti itu. Bahkan tidak hanya investor, misalnya pemuka agama gitu ya. Kalau ternyata atau ahli gitu ya, ekspor yang kemudian kita gandeng, mereka sepakat, mereka bisa masuk ke dalam organisasi, masuk di dalam struktur seperti itu. Jadi bersama-sama untuk berkarya, ya, itu. Saya rasa kayaknya kalau tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan, silakan.
Kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah pembahasan mengenai budaya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda mengenai tugas ini sudah bisa paham ya. Kemudian nanti minggu depan kita akan masuk mengenai teori ya, teori. Jadi hanya tinggal 2 kali lagi ya. Tinggal 2 kali lagi ya untuk kita ngebahas teori ya. Kita ngebahas teori, setelah itu sudah selesai nih pembahasan mengenai mata kuliah komunikasi kelompok ya. Oke, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian mendapatkan nilai baik. Adakah yang belum ada nilainya? Nanti bisa menghubungi saya. Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.